2 minggu lagi kita webinar. Bukan 2 minggu lagi sih, tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. Kelasnya Amar ya, udah siap? Devi? Mana nih suaranya dari kelas 5A nih? 5A. 5B ya? Nggak ada perwakilan kelas 5B? Halo? Ada perwakilan dari kelas 5B? Pagi? Halo? Ada, Bu. Siapa nih perwakilannya? Nur Saira, Bu. Nur Saira. Ya, Gimana persiapannya, Nak? udah sampai setengah sih, Bu, kami. Udah 50%. Rencana jadinya tanggal berapa? Tanggal 12, Bu. Hari Tanggal 12 Sabtu. Ya. Tanggal 12 saya bisa jadi lagi nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting kan pembicaranya bisa ya. Nggak apa-apa kan ya, Nur Saira? Nggak. Nanti yang sambutan ketua panitia aja, nggak usah saya. Langsung ketua panitia, langsung ke ininya ya, ke narasumber gitu ya. Oh ya, Bu. Nanti disampaikan sama yang lain. Tanggal 12 saya kebetulan nggak bisa hari Sabtunya. Kalau siang ya. Kalau mungkin masih pagi-pagi mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau siang kayaknya udah nggak bisa deh. Oke. Kita mulai ke prosedur impor ya. Timnya kelas 5B mana ya? Kok nggak, yang ada cuma Nur Saira doang, nggak ada yang lain pada kemana nih? Belum pada datang kah? Udah ada kok yang lain juga, Bu. Emang sengaja nggak nyalain itu ya, mic ya? Soalnya habis masuk langsung makan malam gitu ya, terus nggak dengerin. Mandi sore, Bu. Kabur nih Lambat kayaknya. mandi sore. Nyalain itu dulu deh, nyalain cam. Yuk, nyalain cam. Gak usah nyalain mic, nggak apa-apa deh. Biar tahu ada. Maksud cuma Nur Saira doang, saya nggak mulai lah, nunggu nyalain cam. Nah, jadi kan ketahuan kan. Nur Saira panggilannya apa? Nur, Bu. Nur. Maksudnya cuma satu, yang lain mana nih? Nggak mau nyalain kamera nih. Hadir, Bu. Ya, Surya tadi udah nyalain dia dari sejak mimpin doa. Saya udah hadir, Bu. Iya. Udah dari awal saya mau cepat-cepat di camp. Surya rambutnya udah panjang tuh, dia sebentar lagi udah kayak pendekar. Ayo nyalain kamera, cam on. Bentar Bu, bedakan dulu.
Ya, Pin. Come on, Pin. Oke, udah banyak. Sip. Oke, ini kemarin ya, yang kuis prosedur impor yang kemarin, itu hasilnya banyak yang ya bisa ditingkatkan lah ya. Walaupun sebetulnya secara rata-rata masih cukup baik ya. Masih lebih banyak di angka 9 dan 9,5. Jadi saya yakin teman-teman udah tahu ya. Angkanya cukup bagus kan di sini, paling banyak di angka 9 dan 9,5 ini. Jadi nilainya cukup bagus. Saya bahas sedikit aja ya, saya tahu teman-teman udah pada bisa. Ini kemarin passwordnya apa ya? Kuis prosedur impor. Kuis prosedur. Kuis prosedur impor. Panjang itu ya. Kuis prosedur impor. Ya, Bu. Oke. Yang pertama, kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan Indonesia yang mengacu pada WTO. kira-kira apa nih? WTO, Bu, WTO. WTO ya. Jadi kebijakan kita itu banyak mengacunya sama World Trade Organization. Jadi kalau waktu kemarin hampir semua kebijakan itu kita meratifikasinya. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru dan dilakukan oleh merupakan apa tuh? Ketentuan umum di bidang impor. Iya, yang ini ya, ketentuan umum di bidang impor. Jadi, iya, ketentuan umumnya tuh kita kalau ngimpor harus baru. Terus perusahaannya harus punya izin. Ketentuannya itu seperti itu. Tapi ketentuan khususnya bisa macam-macam. Bisa jadi barang tidak baru tapi ada pengecualian, misalnya mesin gitu ya. Tapi kasusnya harus tertentu. Kemudian ini ada impor bahan berbahaya. Ini bahan berbahaya ya, yang bukan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Ini B2 ya. Ini bahan B2. Digolongkan sebagai bahan apa nih? Atur impor. Diatur impor. Ya, masuknya yang diatur ya. Yang diatur. Iya, Bu. Jadi nanti jenis-jenis barangnya teman-teman udah tahu juga bahwa barang-barang impor dibagi menjadi beberapa kategori ya. Impor udang. Dilarang impor. Impor udang? Dilarang impor. Dilarang ya. Barang yang dilarang. Tapi kadang-kadang barang yang dilarang impornya atau barang yang sekarang dilarang nanti jadinya bisa jadi diatur atau diawasi gitu ya, boleh diizinkan. Ini kebetulan di sumbernya kita impor udang masih dilarang, tapi bisa jadi kayak kemarin misalnya ekspor yang lagi rame kan ada di Prabowo ya. Teman-teman tahu kasusnya kan? Tahu, Bu. Ya, Tahu ya. Ya, Bu. Yang terjadi itu dia ekspor apa tuh kira-kira? Benur lobster, Bu. Ekspor Benih benih lobster ya, benih lobster. Lobster kayak udang besar gitu kan. Nah, dia sebelumnya dilarang, tapi waktu zamannya Edi Prabowo itu nggak jadi dilarang, jadi diizinkan gitu ya, walaupun diatur gitu ya. Seperti itu. Jadi ada pengaturan. Tapi bahwa menteri itu bisa jadi mengubah aturan-aturan tergantung dengan kondisi saat itu ya. Kemudian angka pengenal importir berlaku selama berapa tahun? 5 tahun, Bu.
5 tahun. 5 tahun. Tapi sekarang ini API udah ganti ya, jadinya apa sekarang? Udah diganti. API itu sudah diganti jadi apa ya? Ada yang tahu? Itu udah kita bahas waktu prosedur ekspor beberapa minggu yang lalu. Ada yang tahu API udah diganti jadi apa? Atau SIUP udah diganti jadi apa? NIB, Bu. NIB, betul. Nomor induk berusaha. Jadi sekarang API, kemudian SIUP, kemudian nomor induk kepabeanan, NIK, itu semua udah jadi satu, namanya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian impor barang yang diawasi, termasuk yang mana nih kira-kira yang barang yang diawasi? Barang memenuhi persyaratan verifikasi, Bu. Yang B, Bu, barang memenuhi persyaratan SNI wajib. SNI wajib, Bu. Iya, SNI wajib ya. Karena kalau SNI kan berarti dia harus memenuhi standar, harus dicek apakah benar memenuhi standar gitu. Makanya dia diawasi. Kalau barang yang bebas nggak perlu diawasi gitu kan. Setiap perusahaan yang akan mengimpor barang tertentu, barang-barang tertentu nih, jenis-jenis tertentu. Misalnya jagung, gula. Jadi ini sembako nih, jagung, gula, kedelai, sembako ya, beras, itu sembako juga. Kemudian barang-barang yang banyak diproduksi juga oleh manufaktur lokal atau perusahaan lokal, perusahaan dalam negeri, misalnya mainan anak, elektronika jenis tertentu, tekstil ya ini, kemudian baju gitu ya, alas kaki, sepatu, banyak diproduksi oleh UKM lokal ya, harus memiliki NPIK. NPIK itu apa? Nomor pengenal importir khusus. Ya, A ya, nomor pengenal importir khusus. Jadi ini barang-barang yang tertentu, barang-barang khusus, maka syaratnya juga dia lebih banyak ya. Hanya tertentu aja, perusahaan-perusahaan tertentu aja yang boleh bisa diatur jumlahnya. Kemudian barang impor yang dilakukan pengawasannya adalah barang yang beresiko terhadap aspek K3LM. K3LM itu artinya apa ya? Keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan hidup, moral bangsa. Iya, yang ini ya. Keamanan atau safety, keamanan kita, keselamatan kita, kesehatan, lingkungan hidup kita, dan moral bangsa. Jadi kalau itu akan berpengaruh kira-kira terhadap moral ya, misalnya obat-obatan gitu kan ya, drugs gitu ya, narkotika atau prekursor, nah itu masuknya di moral. Lingkungan hidup misalnya limbah bahaya dan sebagainya. Yang kesehatan misalnya impor udang, itu termasuk yang masuk dalam kategori kesehatan. Dan sebagainya itu, maka masuknya di K3LM. Kenapa dia dilarang misalnya atau dilakukan pengawasan? Karena hubungannya sama K3LM ini. Nomor 9. Penggolongan barang impor menurut ketentuan Kementerian Perdagangan. Jadi kategorisasinya atau klasifikasinya barang impor itu dia bagi menjadi 4 jenis barang. Kalau barang-barang yang diimpor, itu barangnya apa aja yang masuk? Diatur, diawasi, bebas, dan dilarang impor. Diatur, diawasi, bebas, dan dilarang. Yang ini ya. Ya, Bu. Jadi ada 4.
diatur, diawasi, bebas, dan dilarang. Yang di D-nya ada 3, dan diatur, diawasi, dilarang. Dilarang nggak boleh sama sekali. Diawasi itu harus ada standarnya, harus kuotanya ya. Diatur itu biasanya harus menggunakan izin-izin tertentu. Jadi yang D3 ini pasti punya perizinan tertentu, ada persyaratan khususnya ya. Sedangkan yang bebas itu baru nggak usah pakai apa-apa gitu ya, kecuali hanya menunjukkan invoice, kemudian menunjukkan apa lagi? Asuransi, dan menunjukkan biaya transportasi. Karena kalau perhitungannya itu adalah CIF ya. Karena perhitungan untuk biaya masuk adalah CIF. Ada yang tahu CIF itu singkatan apa? Cost insurance and freight. Insurance CIF. freight. Cost insurance. Cost insurance freight. Apa? Cost insurance freight. Ya, ini C-nya cost, I-nya insurance, F-nya freight. Jadi untuk menghitung biaya impor ya, atau biaya masuknya itu kita harus tahu berapa biayanya, diambil dari invoice, harga barang ya. Kemudian ada insurance-nya atau asuransi dari polis asuransi, dan freight itu dari bill of lading-nya. Dari situ dari ketiga dokumen inilah kita bisa menentukan berapa biaya masuknya nanti. Sedangkan kalau FOB ada yang ingat apa FOB? Freight on board. Freight on board. Artinya apa? Artinya apa? FOB? Freight on board ya, Bu? Iya, itu bahasa di kepanjangannya ya. Singkatan dari itu. Nah, maksudnya apa? Harga, Bu. Iya, harga barang. Kenapa? Apalagi Aldi? Tadi? Salah enggak? Ya, itu harga barang. Bisa jadi FOB destination, bisa jadi FOB origin. Jadi harga barang di pelabuhan origin atau di pelabuhan asal, atau harga barang sampai di pelabuhan destination. Itu ya. Kemudian nomor 10, kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang-barang impor dari negara lain. Betul atau salah? Betul, Bu. Betul ya. Jadi kenapa ada kebijakan impor, kenapa ada prosedur impor macam-macam, itu tujuannya untuk memagari atau memproteksi atau melindungi kepentingan nasional. Kemudian perdagangan impor hanya mencakup satu sektor pokok saja, yaitu perdagangan barang saja. Betul atau salah? Salah, Bu. False. Salah ya. Yang betul apa? Perdagangan impor mencakup perdagangan. beberapa sektor pokok. Bukan Ya. cuma satu sektor aja, ada lagi yang lain. Ada lagi yang apa? Devri? Yang yang lain itu kan ada itu kan ada gak cuma satu sektor pokok aja. Dia beberapa sektor pokok. Soalnya yang pokok sektornya itu saya nggak tahu, Bu, ada apa aja. Ada jasa juga ya. Jasa itu masuk juga. Jadi misalnya teman-teman nonton Netflix. Netflix-nya film-filmnya impor. Memang nggak beli CD sih, bukan barang, tapi tetap nonton dari TV-nya gitu ya, langganan Netflix. Nah, itu masuk dalam impor juga itu, impor film ya. Kemudian
pengecualian dari ketentuan umum di bidang impor yang diberikan kepada perusahaan sebagai bentuk kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Ini pengecualian ya, pengecualian. Jadi ketentuan umum di bidang impor tuh ada, udah disebutkan kayak misalnya kalau impor barang harus baru, itu namanya ketentuan umum. Tapi ada pengecualian-pengecualian. Misalnya kalau kita mengimpor barang kiriman atau barang menggunakan jasa titipan kurir, FedEx atau DHL atau kantor pos ya. Kalau kita mengimpor barang kiriman itu bisa jadi ada pengecualian dari ketentuan umum. Misalnya boleh nggak baru, kita ngirim barang kan belum tentu baru ya. Hadiah untuk keperluan ibadah, hadiahnya nggak baru, bisa dikecualikan. Amal sosial atau kebudayaan, jadi hadiah-hadiah seperti itu. Boleh nggak baru? Itu betul atau salah? Betul, Bu. Betul ya, karena kalau barang-barang yang seperti ini, itu memang dikecualikan. Jadi kalau kita memang beli, ya itu beda lagi, emang harus baru. Kemudian kendaraan itu adalah bukan barang yang digolongkan dalam tata niaga barang yang dilarang diimpor. Betul atau salah nih? Yang dilarang. Iya. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah ya. Iya, Bu. Harusnya dilarang ya. Nggak, saya belum tahu, Bu, apa namanya itu kendaraan yang digolongkan kemana. Tapi yang jelas dia nggak bebas saja. Kalau impor, dia pasti ada tambahan biayanya untuk impor kendaraan. Kemudian limbah bahan berbahaya beracun atau B3 adalah barang yang digolongkan dalam tata niaga impor diatur. Salah, Bu. Harusnya apa kira-kira? Kalau Limbah bahan berbahaya Dilarang, Bu. beracun adalah barang yang dilarang impor, Bu. Betul, masuknya dilarang. Yang dilarang impor. API berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya API dan dapat diperpanjang. Betul atau salah? Salah, Bu. Salah, harusnya 5 tahun ya. Ya, Bu. NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki API. Sebenarnya menurut saya betul, Bu. Soalnya kalau ternyata dia bilang dia sebenarnya false. Karena kalau dia NPIK-nya itu diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki API UU, API P, dan UPT. Iya. UPTT ya atau API T? Kayaknya UPTT. Iya, ada beberapa tambahan lagi. Jadi mau dapat ini nih untuk bisa ngimpor barang-barang tertentu yang tadi yang susah ya, yang diawasi. Misalnya mau impor sembako, itu bukan cuma sekedar punya API, tapi punya API U, punya macam-macam gitu. Jadi untuk bisa dapat izin ini itu prosedurnya jauh lebih susah lagi gitu dibandingkan cuman impor barang-barang yang bebas gitu. Karena barang-barang yang tertentu kayak tadi sembako gitu ya, atau barang-barang yang diproduksi oleh UKM lokal, itu barang-barang yang memang sangat dibatasi untuk bisa diimpor. Berarti false, Bu. Gak cuma apinya aja, Bu. Iya, false. Dia ada beberapa aturannya. Untuk dapat memperoleh NPIK, importir wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Saya lupa ini jawabannya apa. True, Bu. Betul. Betul ya, Kementerian Perdagangan ya. Oke. Nanti kalau misalnya saya salah diingetin aja di WA ya. Bu, ini jawabannya kayaknya ini deh gitu. Nanti saya cek. Kemudian prosedur impor tanpa LC dan prosedur impor dengan LC. Proses pengeluaran barang di pelabuhan tidak sama. False. False, harusnya sama ya. False. Di LC itu apa sih? Letter of credit, Bu. Letter of credit.
Letter of credit. Letter of credit itu maksudnya apa ya? Totalan, Bu. Ada bank Kok aku perantaranya, Bu. Bank perantaranya. Dan karena namanya letter of credit, jadi selain bank perantara apa ya maksudnya dia? Ada kata-kata kreditnya nih. Jadi apa? Berarti hutang. Ngutang dia. Jadi di sini Bank pihak ketiga, dengan Bu. iya ngutang prosedur impor dengan ngutang bank sama prosedur impor tanpa ngutang bank ya tetap sama karena ngutang banknya nggak masuk dalam prosedur impor yang biasa gitu ya, tetap sama. Jadi tidak sama. Harusnya sama, false. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu, mau nanya Ya. yang jasa tadi, Bu. ya Itu berarti pengenaannya kayak mana, Bu? Di tadi impor yang Netflix itu, Bu. iya. Jadi saya kurang paham betul ya peraturan terbaru, tapi Netflix itu termasuk yang harus membayar. Jadi dari Kementerian Keuangan tuh kemarin sempat rame bagaimana caranya supaya Netflix harus membayar kepada Kementerian Keuangan sejumlah pajak ataupun bea masuk tertentu dari subscription kita semua gitu, berapa persennya. Karena itu dianggapnya impor barang yang intangible ataupun impor jasa subscription. Jadi makanya diminta untuk membayar Netflix-nya ke pemerintah Indonesia. Karena kalau nggak gitu, kita semua bayar di online terus nggak ada yang bayar pajak. Ya, Bu. Baik, Bu. Gitu. Paham, Bu. Ya. Iya, termasuk juga mungkin teman-teman tahu ya Zoom gitu ya, atau kita aplikasi software online. Misalnya Poltek Batam gitu, untuk berlangganan Zoom itu kan kita juga bayar ya, bayar subscription-nya. Nah itu dianggapnya itu harus bayar pajak itu. Jadi ada orang yang bayar subscription-nya langsung ke Zoom, pihak Zoom, itu maka dia nggak akan ketahuan bahwa dia harus bayar pajak ke pemerintah. Tapi aslinya dari pemerintah itu sudah menunjuk pihak Zoom di sana itu sebenarnya sudah menunjuk misalnya Indosat gitu ya, atau beberapa agen-agen lainnya sebagai perwakilan Zoom di Indonesia. Jadi harusnya kita bayarnya ke perwakilan Zoom di Indonesia sehingga perwakilan Zoom di Indonesia bayar pajak ke pemerintah. Itu praktik yang lebih benar dibandingkan langsung ke Zoom US. Karena ini kan Zoom US ya. Ini contoh aja. Bahwa kalau kita langsung bayarnya ke Zoom US, itu berarti kita tidak membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Gitu. Tapi memang ada kesulitan dari pemerintah Indonesia untuk memperoleh meningkatkan pendapatan pajak dari hal-hal seperti itu. Karena kalau yang di online itu kan agak susah ya ditelusurinnya. Beda sama kalau di Cina kan emang dia udah di blok. Jadi dia bisa tahu mana aja yang pakai, mana yang enggak, kemudian langsung dimintakan pajaknya. Di Indonesia kan kita terlalu bebas ya. Jadi nggak bisa langsung Bisa gitu. VPN, Bu. Ya, itu pun masih bisa VPN kan ya. Tapi kan mereka juga punya sistem untuk mendeteksi itu juga. Gitu ya. Saya lanjut ya. Baik, Bu.